Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Siti Belinda dari Prodi Gizi Angkatan 2024. Jadi di sini saya akan mengajarkan apa sih kerendahan hati itu. Jadi teman-teman, kerendahan hati itu adalah sikap mental atau spiritual di mana seseorang tidak menganggap dirinya lebih tinggi atau lebih penting daripada orang lain. Dan dalam bahasa Yunani juga, kerendahan hati itu mencerminkan pikiran yang rendah diri. Pikiran yang rendah diri. Jadi hal itu berarti bahwa kerendahan hati adalah kondisi di mana kita mempunyai hati yang tulus, di mana kita mengakui keterbatasan dan ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan. Seperti itu ya guys ya. Jadi dan Alkitab ini juga mengajarkan tentang kerendahan hati. Jadi kerendahan hati itu sangat penting seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan kita. Seperti tertulis dalam Matius 5 ayat 3, yaitu miskin di hadapan Allah adalah syarat untuk memasuki surga. Sekali lagi, miskin di hadapan Allah adalah syarat untuk memasuki surga. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ini tuh menunjukkan bahwa pengakuan akan keterpurukan rohani dan kebutuhan akan keselamatan adalah langkah awal untuk menuju kerendahan hati, seperti itu. Dan kita juga bisa meladani seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus juga memberikan kita contoh kerendahan hati, yaitu melalui hidupnya, yaitu seperti yang tertulis dalam Markus 10 ayat 45, yaitu ia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Ia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dan ada juga yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 28, yaitu dan merendahkan dirinya hingga mati di kayu salib. Ia merendahkan dirinya hingga mati di kayu salib. Tadi yang pertama adalah ia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Yang kedua adalah ia merendahkan dirinya hingga mati di kayu salib. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ini mengajarkan kepada umatnya, kepada kita untuk mengedepankan kepentingan orang lain. Dan kerendahan hati ini juga diajarkan oleh Alkitab yang menegaskan bahwa Allah memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati, tetapi menantang orang yang congkak. Itu tertulis di dalam Amsal 3 ayat 34 dan 1 Petrus 5 ayat 5. Kita ulang sekali lagi. Alkitab menegaskan bahwa Allah memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati, tetapi menantang orang yang congkak. Allah memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati, tetapi menantang orang yang congkak. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa kerendahan hati itu membuka pintu berkat kerendahan hati ini membuka pintu bagi berkat dan pertolongan dari Tuhan. Jadi kita harus kerendah hati, biar tidak boleh menentang orang yang congkak seperti itu. Dan kerendahan hati ini juga menghindarkan kita tentang kesombongan. Jadi kesombongan ini dianggap sebagai salah satu dosa yang dibenci oleh Tuhan, seperti yang tertulis dalam Amsal 6 ayat 18, yaitu keangkuhan mendahului kehancuran. Keangkuhan mendahului kehancuran. Jadi keangkuhan ini adalah menekankan pentingnya bahwa kita itu harus menjauhi sikap angkuh. Jadi dari keangkuhan ini itu kita bisa hancur, seperti itu guys. Dan ada juga praktik-praktik kerendahan hati itu dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi salah satu contohnya itu mendengarkan dan dengan penuh perhatian. Jadi contohnya saat kita berbicara dengan orang lain, jadi kita tuh harus memberikan perhatian kita, jadikan perhatian penuh, hindari tergesa-gesa untuk memberikan pendapat. Jadi kita harus dengarkan orang lain itu berbicara. Jadi kalau misalnya kita harus menyarankan, memberikan pendapat gitu kan. Jadi ini menunjukkan bahwa kita tuh menghargai orang itu, yang apa yang dikatakan orang tersebut, seperti itu. Dan yang kedua, mengakui kekurangan diri. Jadi kita harus sadar akan kelemahan dan kekurangan diri kita, dan itu adalah menunjukkan sikap kerendahan hati kita. Jadi kita
kita nggak boleh ragu harus mengakui kesalahan kita, dan tidak boleh takut untuk mengakui kesalahan kita ketika kita melakukan kesalahan seperti itu. Dan ini menunjukkan sikap kita bahwa kita itu rendah hati. Dan yang ketiga itu ada menerima kritik dengan baik. Jadi kita itu gak boleh merasa tersinggung, ya kan? Jadi kita harus melihat kritik sebagai kritik, mendengarkan kritik orang lain untuk kesempatan kita untuk belajar dan berkembang. Jadi ini tuh menunjukkan sikap terbuka dan keinginan untuk memperbaiki diri seperti itu. Jadi jangan dikritik orang lain kita kayak ih apa sih gitu, jangan ya guys. Tapi ini membuat kita kesempatan kita untuk belajar dan berkembang seperti itu. Dan ada juga yang keempat, memberikan penghargaan kepada orang lain. Jadi mengakui prestasi orang lain dan kontribusi orang lain tanpa cemburu. Jika ada orang lain yang menang, jika ada orang lain yang mendapatkan sesuatu yang juara, jadi kita tuh harus memberikan apresiasi, kita harus memberikan penghargaan pada orang lain itu, dan tidak boleh merasa cemburu atau iri hati. Dan itu merupakan sikap bentuk kerendahan hati kita yang sangat penting seperti itu. Dan yang kelima itu ada membantu tanpa pamrih. Jadi jika ada kita melihat orang yang kesulitan, kita bisa menawarkan bantuan orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau mengharapkan pengakuan, apresiasi kayak wah terpujian gitu. Tidak boleh guys ya. Jadi kita harus menolong orang lain tanpa pamrih, kita harus ikhlas. Jadi tindakan ini juga itu mencerminkan niat tulus kita untuk membantu seseorang itu. Ini merupakan kerendahan hati juga guys. Dan yang keenam itu ada berbicara dengan hormat. Jadi ini juga termasuk kerendahan hati, karena kita menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang menghormati orang tua, berkomunikasi dengan orang lain itu harus sopan gitu ya guys ya. Jadi tidak memandang umur, dan ini tuh pokoknya harus sopan dan terlepas dari status atau posisi mereka. Jadi kita tidak memandang orang atau lebih tua, lebih rendah. Jadi setiap orang kita harus berbicara dengan sopan dan hormat kepada orang lain, apalagi orang yang lebih tua daripada kita seperti itu. Dan yang ketujuh itu bisa adalah menghargai keberuntungan dan dukungan orang lain. Seperti yang tadi itu, bahwa kita sadari bahwa kesuksesan kita juga dipengaruhi oleh dukungan dari orang lain dan keberuntungan, bukan hanya usaha pribadi. Jadi kita harus menyadari bahwa kesuksesan kita, keberhasilan kita itu juga dipengaruhi oleh orang lain dan bukan hasil sendiri dari usaha kita, karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain seperti itu. Dan yang ke-8 itu adalah menjaga ego kita. Jadi kerendahan hati ini juga bukan mengajarkan kita tentang meremehkan diri kita sendiri gitu ya. Jadi maksudnya itu paling kita penting menjaga keseimbangan antara merasa rendah hati dan memiliki rasa percaya diri yang sehat. Jadi kita harus bisa membedakan ya guys antara kerendahan hati dan percaya diri. Jadi kalau misalnya itu kita harus juga percaya diri guys. Jadi kita harus membedakan mana yang kerendahan hati dan mana juga yang kepercayaan diri. Jadi kerendahan hati itu bukan seolah-olah kita meremehkan diri kita sendiri, bukan seolah-olah kita tidak pede dengan diri kita sendiri seperti itu. Dan yang ke-9 itu ada menghormati pendapat orang lain. Jadi meskipun tidak setuju dengan pendapat orang tersebut, kita harus menghargai pilihan mereka. Kita harus yakin bahwa kita harus yakin dengan pendapat mereka tanpa memaksakan pendapat kita. Jadi kita harus menghargai dan tidak boleh memaksakan pendapat kita. Dan yang terakhir adalah bersyukur atas apa yang kita miliki. Jadi kita harus bersyukur atas segala hal baik besar maupun kecil yang kita miliki dalam hidup. Jadi seperti itu ya guys ya. Kita harus bersyukur, entah itu dari hal kecil, entah itu hal besar, pokoknya kita harus bersyukur dalam segala hal. Jadi itu adalah mencerminkan
sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak hanya menunjukkan sikap kerendahan hati, tapi juga membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain serta menciptakan lingkungan yang positif di sekitar kita. Jadi terima kasih atas itunya, saya akhiri. Sampai jumpa, shalom.